Ya, silakan absurd. Ya, Bang Edis. Ya, silakan absurd. Anda muslim ya? Kok gelap-gelapan, Muslim, Bang? Bang Jangan Edis. gelap-gelapan, Bang. Nanti Di Anda sininya jadi maklum. nabi loh. Ini ya, Bang. Nah, Oke. gitu. Ya, silakan, Bang. Anda muslim ya, Bang ya? Muslim, Muslim. Ya, Alhamdulillah. ya, silakan, Bang. Anda mau menyampaikan apa ini kepada saya, Bang? Paling ingin diskusi aja. Kalau kita kan melihat video-video Abang sebelumnya, memang banyak sekali ketidaktahuan begitu. Dan saya sendiri Siapa yang ingin tidak tahu itu? yang dinaikkan oleh Abang begitu. Iya, masalahnya semuanya begitu. Ya, anggap begini, Bang, Abangku ya. saya itu sampai capek loh, Bang. Gini, mencari kalian yang ngerti agama Islam itu sama susahnya seperti mencari jarum di dalam tumpukan lautan. Mencari jarum di dalam laut seperti itu sulit, nggak ketemu-ketemu. Ya. Gitu. Oke, Gimana? anggap begini Abangku, anggap saya orang yang ingin lebih tahu terkait Kristen dan Abang begitu. Karena pada posisinya saya punya traumatis tersendiri. Ini sebenarnya bukan konsumsi publik, tapi tak apalah di sini konsultasi lah ke Abang. Saya respect ke Abang, dan saya juga tidak setuju dengan orang-orang yang mempersekusi Abang meskipun saya Muslim begitu ya. Anggaplah saya yang ingin mengetahui lebih jauh terkait Kristen dan seperti apa yang Abang rasakan saat dipersekusi begitu, Abang. Mangga. Trauma gimana maksudnya, maksud Anda? Saya tidak setuju dengan orang-orang yang memang menganggap dirinya itu benar sendiri begitu, satu, sehingga bisa menyalahkan orang lain dengan seenak jidatnya, termasuk mempersekusi orang-orang yang mengkritik agama saya sebagai agama Islam. Saya pribadi terbuka untuk hal itu. Kalau memang ada sesuatu yang bisa didiskusikan dengan lintas agama, ya silahkan begitu, Abang. Oke. Baik, Bang. Jadi kita bicara fakta aja, Bang ya. Kita bicara fakta apa yang sudah terjadi di negara kita. Betul. Dan juga yang terjadi kepada saya. Gini, Bang. Saya ini, Bang, buka channel seperti ini ada sebabnya, Bang. Sebabnya itu adalah ada beberapa orang Islam yang dia itu buka channel, buka acara seperti ini membahas atau menyalah-nyalahkan Kristen. Okay. Nah, makanya saya tanggapi. Nah, ketika saya menanggapi itu, Bang, menanggapi itu kan ada model-modelnya itu hanya menjawab, kemudian ada tanya balik. Yeah. Nah, kalau hanya menjawab-jawab saja, sebenarnya sih aman-aman saja, Bang. Contoh, misalnya orang Islam kan sering bertanya, Yesus Tuhan kan? Iya, Tuhan kok mati? Begitu. Nah, kalau saya jawab, aman-aman saja saya, Bang. Nah, tetapi dalam diskusi yang sehat, saya itu juga harus tanya balik, Bang. Nah, ketika saya tanya balik, saya bilang, Muhammad Tuhan. Nah, Tuhanmu Muhammad kok mati? Nah, barulah mulai orang Islam ngamuk, kesetanan, kesurupan, berkata, pokoknya kalau saya ketemu kamu, awas kamu. Begitu dan lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Jadi saya melihat bahwa orang-orang Islam, Bang, banyak mereka itu senangnya bertanya ataupun kalau dibilang menyerang, bukan menyerang fisik ya, Bang ya, maksudnya itu menyerang keyakinan gitu, Bang. Senang menyerang keyakinan, tapi giliran diserang keyakinannya ngamuk kesetanan. Gitu loh, Bang. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Abdul Somad kalau misalnya bahas agama orang, contoh nih, Bang. Di dalam salib itu ada jin kafir. Nah, kan itu kan sebenarnya kan serangan, betul loh. Serangan terhadap iman Kristen begitu.
Nah, ketika misalnya nanti ada orang Kristen bilang di Ka'bah itu ada setan, pasti orang Muslim se-Indonesia akan ngamuk dengan mengatakan itu namanya penistaan agama. Nah, itu Bang yang terjadi itu seperti itu. Makanya saya simpulkan orang Islam di Indonesia ini mau menang sendiri. Itu mau diakui mau nggak diakui faktanya emang begitu, Bang. Ya, banyak. Saya tidak menutup fakta demikian. Izin masuk, Abang ya. Saya yakin bahwa Bang Edis ini juga mencintai perdamaian, apalagi ajaran Kristen kan kasih begitu ya. Betul. Nah, sehingga mudah-mudahan begini Abang. Saya melihat memang banyak juga dari golongan kami begitu. Kalau kata Tretakan Muslim golongan kami ya. Golongan kami pun yang masih sumbu pendek, kemudian yang masih mencari-cari perkara begitu. Nah, tapi garis bawahi, fair gak Bang kalau misalkan kami nih di golongan kami, kemudian di forum kami mendistrek tanda kutip ajaran Kristen begitu. Tapi itu untuk forum kami. Kemudian Kristen dengan pendetanya atau siapapun itu di forumnya mendistrek Islam bagi kami, bagi saya itu sah-sah saja begitu. Nah, hanya kalau sudah dipublikasi itu yang jadi problem, termasuk Ustadz Abdul Somad saat dipublikasi itu yang jadi problem karena yang nonton bukan hanya Muslim, tapi Kristen juga. Kita sekarang bicara hukum positif ya Bang ya. Baik. Jadi di dalam pasal 300 KUHP yang baru itu memang bunyinya seperti itu Bang. Barang siapa di muka umum. Betul. Nah, tetapi ada gitu Bang, ada di situ pasal tambahannya. Ini tidak berlaku jika dilakukan dalam kajian yang saya bacakan saja Bang ya. Ini sudah saya download KUHP baru kita, saya bacakan. Jadi supaya kita ngerti Bang. Sebentar ya, KUHP baru. Oke, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ya Bang ya. Pasal 300. Oke, saya bacakan ya Bang ya. Boleh. Kita bicara hukum saja nih langsung. Nih, setiap orang di muka umum yang satu, melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Nah ini memang kalau pasal-pasal agama ini memang agak-agak nggak jelas ini. Jadi definisinya ini bikin orang mumet gitu loh. Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Coba Bang, gimana ini menurut Anda ini Bang? Melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan. Apakah maksudnya begini? Apakah kalau misalnya kita menyatakan bahwa ajaran agama lain itu salah menurut iman kita, apakah itu pidana? Ini kadang-kadang aneh ini memang. Padahal jelas Bang ya, kita kalau mau jujur Bang, menurut iman Kristen, iman Islam itu ya salah. Menurut iman Islam, iman Kristen itu ya salah. Betul, sepakat. Nah, apakah ketika kita mengeluarkan statement itu, apakah itu permusuhan? Makanya aneh-aneh nih pasal penistaan agama ini memang. Izin masuk, Bang ya. Coba silakan. Oke. Menurut saya, kemudian apa yang saya pelajari di bangku perkuliahan, kebetulan saya ilmu politik, Abang ya. Ilmu sosial, ilmu politik. Memang hukum kita baik dari KUHP-nya ataupun undang-undang ataupun yang di amandemen. Artinya kan kalau ada amandemen itu ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Sehingga memang dari awal berdirinya negara kita hingga saat ini masalah hukum ini memang tidak pernah selesai. Pertama adalah selalu menyesuaikan begitu kan. Nah yang kedua kadang pasal-pasal karet, pasal satu dengan pasal yang lain kadang berkontradiksi begitu Abang. Sehingga memang pasal-pasal seperti ini itu tidak dijelaskan lebih jauh. Siapa yang bisa menafsirkan pasal kan tidak ada sebetulnya dan susah begitu. Maka kita masuk ke tadi yang Ustadz Abdul Somad, apakah itu penghinaan atau tidak? Bagi kami, kalau ada tindak pidana dari tanda kutip Ustadz, harusnya semua dipidana. Kalau saya ya, kalau ada tindak pidana di situ, ada delik hukumnya, harusnya semua dipidana. Baik dari pendetanya, kalau misalnya ada penistaan agama, ya pidana.
dari muslimnya sama. Hanya di sini kadang yang disebut people power, Bang, yang disebut mayoritas ini memang kadang mengganggu kredibilitas hukum begitu. Baik, seandainya kalau ada anggota DPR di sini yang nonton nih, bisa dia naik nih jelasin pasal yang dibikin sama Betul. mereka ini. Gini, Betul, Bang. gini ya Bang ya. Ini saya kasih satu aja contoh pernyataan. Jadi ketika Abdul Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, itu kan imannya dia. Ya. Walaupun masalah dia ngarang atau bohong segala macam terserah lah. Itu keyakinan dia bahwa di dalam benda-benda tertentu membuat orang Islam terganggu imannya. Kan itu kan dimulai dengan pertanyaan kan, Ustadz, saya ini ketika melihat salib, kok hati saya itu gimana gitu kan. Nah, dijawablah oleh Abdul Somad, jin kafir katanya kan. Nah, sekarang kita bilang bunyi pasal nih kan, setiap orang yang di muka umum melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, itu kan iman mereka, itu kan iman orang Muslim, betul? Nah, yang menjadi masalah itu begini Bang, ketika kami orang Kristen juga menyatakan pernyataan yang sama. Contoh misalnya, menurut keyakinan kami, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Termasuk Allah yang disembah oleh umat Islam yang di Ka'bah. Makanya menurut iman kami, Ka'bah itu rumah berhala. Nah masalahnya ketika Muslim ngomong begitu, di dalam salib ada jin kafir, itu nggak masalah. Nah sementara yang Kristen ngomong di dalam Ka'bah ada setan, ada rumah berhala, menjadi masalah. Makanya ini menjadi sangat subjektif. Ditambah lagi Bang, penyidiknya Muslim, jaksanya Muslim, hakimnya Muslim, habislah, selesai dah sudah Bang, habis. Betul Bang. Jadi barangkali Abang ini berangkat dari keresahan Abang begitu ya. Kemudian melihat situasi dan kondisi yang bagaimana seakan-akan bukan seakan-akan, memang dalam berbagai hal minoritas ini selalu didiskriminasi begitu. Nah saya pun berharap nih, karena saya respect, saya senang ngelihat Abang, ngelihat video-video Abang, live Abang, saya senang. Karena apa? Karena keterbukaan, kebebasan freedom of speech dan kebebasan berpendapatnya itu ada. Hanya saja sangat disayangkan dengan buktinya Abang ke Amerika, artinya di Indonesia ini masalah hukum ini belum selesai begitu. Dan sangat-sangat disayangkan dari golongan kami, dari Muslim sendiri itu banyak yang sumbu pendek. Artinya itu PR besar bagi kami, bagi orang-orang Muslim untuk memahamkan. Jadi jangan seakan-akan hukum ini hanya bisa menjamah minoritas gitu, seakan-akan mayoritas itu jarang dihukumi. Akan tetapi Bang perlu digarisbawahi bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia ini tidak lepas dari apa yang namanya gimmick politik Bang. Kalau sesuatu itu sangat menguntungkan bagi si politisi A misalnya, maka segimanapun dia menyalahi aturan dan pelanggaran hukum, kalau masih apa bahasanya ya, masih menguntungkan dia, tidak akan pernah didelik hukum. Itulah yang terjadi sekarang begitu. Ya tapi juga Bang, ini sebenarnya kesalahan semua pihak Bang. Betul. Pertama, ustadz-ustadznya saya lihat senangnya memprovokasi umat Islam. Iya, saya banyak melihat ada ceramah-ceramah ustadz. Barang siapa yang agamanya dinista tetapi diam saja, lebih baik dia pakai kain kafan. Diprovokasi, diprovokatori. Waduh, parah negeri ini. Parah Bang. Seperti itu. Nah ini Bang, ngomong-ngomong soal pasal 300 ini Bang. Ini belum aja Bang. Ini belum diterapkan, sudah diganti. Memang saking nggak beresnya pasal ini Bang. Jadi ada undang-undang lagi ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 itu tentang penyesuaian pidana. Mumet yang ada undang-undang
kitab kitab undang-undang hukum pidana KUHP. Terus belum juga udah keluar kitab undang-undang penyesuaian. Betul. Lama numpuk nggak rapi. Mereka ini bikin undang-undang nggak pernah rapi loh. Ditumpuk sana sini. Makanya orang jadi bingung. Baik nih. Ini belum Bang. Itu pasal itu sudah diganti Bang. Dirubah sedikit pasal itu. Nih saya bacakan bunyi yang sudah direvisi ya. Nih pasal 300 tadi hanya dirubah. Saya perhatikan hanya dihilangkan satu kalimat tadi Bang. Nih saya bacakan ya. Pasal 300. Bentar Bang, pelan ya. Ini dia nih. Setiap orang di muka umum yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan, atau menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, dari pasal ini Bang, saya hanya setuju yang poin C. Jadi saya sangat setuju poin C. Bang, saya ini tinggal di Amerika Bang. Ya. Di Amerika ini Bang, ada juga yang namanya hate speech. Tapi yang dimaksud hate speech itu beda hate speech dengan freedom of speech. Betul. Kalau misalnya gini Bang, saya berpendapat bahwa kitab suci Al-Qur'an itu telah diedit. Nah, ketika saya mengeluarkan hasil penelitian saya itu bukan hate speech Bang. Itu adalah pernyataan hasil daripada pemikiran dia. Yang hate speech itu begini, nih. Ini saya setuju pasal C nih, menghasut untuk melakukan kekerasan atau diskriminasi. Nah, di sini juga dilarang, Bang. Itu pidana di sini. Contoh misalnya, saya bilang begini, agama Udin itu harus kita beginikan, harus kita begitukan. Itu baru pidana. Kalau itu saya setuju. Itu delik hukum, betul. Iya, itu namanya bukan free speech, tetapi sudah hate speech. Ujaran hasutan untuk melakukan kebencian ataupun melakukan kekerasan. Jadi saya setuju yang poin C ini. Begitu. Bang, jadi memang kalau di Amerika itu kan kalau tidak ada tindakan itu tidak akan pernah masuk delik hukum. Iya, betul sekali. Begitu. Kalau freedom of speech itu ngomong apapun, mau ngebangsat-bangsatin punten ya. Nggak masalah. Nggak masalah Bang. Masalah. Anda mau bilang pohon pisang itu pencipta langit dan bumi, terserah kamu. Terserah kamu. Kaleng kerupuk nggak apa-apa. Nggak masalah. Menurut saya kaleng kerupuk inilah Tuhan, inilah botol aqua ini menurut saya Tuhan. Terserah kamu, gitu loh. Selama kamu tidak pakai kaleng kerupuk itu untuk nimpuk pala orang. Gitu loh. Nah, makanya Bang, artinya pendapat harus dilawan dengan pendapat. Gitu loh. Jadi ketika Muslim berkata bahwa di salib itu ada jin kafir, itu pendapat dia. Nah, masalahnya saya juga orang Kristen boleh berpendapat bahwa di dalam Ka'bah ada setan. Cuman Bang yang jadi masalah memang harus kita akui Bang, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Islam, itu gampang panasan, gampang diprovokasi. Begitu. Itu fakta yang terjadi. Padahal kan bantah saja, argumen dibantah saja. Kenapa sih? Orang dia berpendapat, bantah aja argumennya. Tanya dalilnya mana, ininya mana. Sudah cukup. Gitu. Itu yang saya rindukan Bang dengan masyarakat kita Bang. Iya. Gitu. Mudah-mudahan Abang ya bisa. Maksudnya gini, kita di sini agen-agen yang memang ingin adanya freedom of speech, ingin adanya kesesuaian, keadilan yang sesuai, yang betul itu, kita saling mengamankan posisi. Maksudnya begini Abang. Abang punya jemaat, kemudian saya juga punya rekan-rekan. Bahasa kita di sini jamaah begitu ya. Jadi mulai dari situ semoga jemaat Abang, jamaah saya dan masyarakat khususnya itu bisa paham. Artinya gini, sebetulnya saat Abang misalkan mengkritisi atau mengatakan bahwa
di Ka'bah saya ada setannya segala macam, harusnya itu sah-sah saja. Kadang yang jadi masalah itu people powernya, Bang. Banyak orang yang tadi sumbu pendek, ya banyak orang yang sumbu pendek, dumas Demo. lah akhirnya kan. Nanti dumas aduan masyarakat. Kemudian kalau nggak aduan masyarakat, polisi terpaksa akhirnya kan gitu. Itu berulang-ulang, Bang. Jadi seolah-olah hukum di negara kita ini kayaknya itu ditentukan sama netizen gitu loh. Bukan ditentukan dari apa yang sudah ditetapkan gitu. Kalau sudah ditetapkan, misalnya itu nggak masalah. Tapi kalau netizen demo terus, ya demi menjaga ketertiban, maka harus dipenjara saja. Itu yang terjadi kepada Pak Ahok, Bang. Itu terjadi kepada banyak orang. Udah korbannya banyak sekali, Bang. Pak Ahok, dia cuma ngomong begitu. Bahkan yang diomongin itu mereka ketawa-ketawa loh. Iya. Tapi gara-gara demo kaum berdaster di penjara 2 tahun. Miris, Bang. Miris. Gitu loh. Dan banyak lagi. Betul. Ada Arswendo juga begitu. Di demo. Dan segala macamnya. Susah, Bang. Kalau saya memang ingin menyampaikan di sini kepada yang nonton juga, dari tadi banyak yang katanya Muslim jadi-jadian. Saya Muslim asli, hanya saya sangat ingin melihat adanya dinamika dan dialektika di masyarakat, apalagi diskusi lintas agama kayaknya seru. Kalau abang nggak di Amerika, kayaknya bisa ketemu kita ngopi, ngobrol. Waduh, Bang, mantap benar, Bang. Gitu, Bang. Saya sangat merindukan itu, Bang. Gitu loh. Sebenarnya, Bang, kalau masyarakat Indonesia khususnya yang Muslim dewasa banget, Bang. Dia bilang begitu ya nggak apa-apa. Orang juga kita juga ngomong disalib pada jin kafir nggak apa-apa kok. Ya nggak masalah. Cuman kapan nih masyarakat nih dewasa nih nggak panasan. Giliran dibilang anu dikit langsung halal, susah kitanya tuh, berat, Bang. Coba bayangin, Bang, dalam diskusi-diskusi, coba orang Muslim ketika bilang Paulus itu ngarang-ngarang agama Kristen, Paulus itu yang ngedit-ngedit agama Kristen, nggak apa-apa, ini namanya pendapat dia. Ya orang Kristen kalau ngomong Muhammad ngarang-ngarang agama Islam, ya nggak apa-apa. Dan sebetulnya, Bang, saya kadang berpikir di saat ada orang yang mengatakan Kristen ini, orang Islam ya, mengatakan Kristen apalah, kemudian disalib ada apa. Kadang saya mikir tujuannya apa, kemudian ya nggak ada manfaatnya gitu loh. Ini maksudnya, saya punya iman sebagai seorang Muslim. Di saat ada orang yang Kristen ini, saya nggak akan pindah tuh gitu. Saya nggak akan pindah, dan ngapain gitu, buat apa gitu kan. Malah tadi muncul permusuhan, kecuali abang dari Kristen punya narasi secara ilmiah, Islam begini. Kami dari Muslim punya kajian ilmiahnya, kita sudah penelitian seperti ini dasarnya, gitu kan enak. Kalau sekarang kan jadi kayak gak akan beres. Dan permusuhan ini dari dulu sampai sekarang, bahkan dari sebelum kemerdekaan menentukan dasar negara kita, perdebatannya gila, gak habis-habis. Dari mulai Piagam Jakarta, kemudian ganti lagi segala macam. Itu kan sudah memperlihatkan bahwa di kita ini dialektikanya jalan, akan tetapi saat kepentingan masuk ke situ, apalagi kepentingan politis, ya selesai. Termasuk masalah Jakarta Pak Ahok kemarin. Karena kepentingan politik masuk, ya semua jadi amburadul, Bang. Agama dipakai jadi alatnya, ya sudah, selesai semua. Ya, baiklah. Tapi intinya memang saya lihat ada perubahan sih ya. Masalah kemarin kan waktu KUHP lama itu kan pasal 156A ya. Nah, ya, 156A. Udah jadi istilah penodaan agama yang sudah makan korban banyak sekali itu sekarang udah dibuang. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi masih agak sedikit membingungkan ini. Jadi kalau teman-teman ada yang mau uji materi, ya semoga teman-teman ada lah ya yang mau menguji materi pasal ini ke MK besok, supaya poin A dan B ini dihilangkan ini. Setiap orang di muka umum, nah pengertian di muka umum ini juga nggak jelas, Bang. Apa maksudnya di muka umum ini? Apakah TikTok ini muka umum? Karena setahu saya di muka ini ya.
Coba ini, apakah ini ITE atau bagaimana? Coba, kalau setahu saya Bang, di muka umum itu, di jalan, atau di atas podium, itu di muka umum. Apakah TikTok itu muka umum? Nah ini bingung lagi. Iya. Iya kan? Dan ITE coba nih. Masih pasal karet Bang. ITE ini masih pasal karet, kita nggak jelas. Dan nggak harusnya KUHP itu kan bisa ditafsirkan oleh Kepres begitu ya. Tapi sampai saat ini hal-hal yang memang kayaknya sih masih problem atau isu yang masih dipelihara untuk kepentingan, Bang. Kalau saya melihatnya nggak seperti itu. Kalau saya melihatnya orang-orang yang buat undang-undang ini, anggota bapak-bapak anggota dewan yang bikin undang-undang ini, sebenarnya saya melihat ada keinginan mereka untuk meredam yang namanya kerusuhan di tengah masyarakat. Makanya dibikin seperti ini. Karena masyarakatnya belum dewasa. Begitu. Akhirnya ya terpaksa dibikin begini. Gitu. Ya karena kalau misalkan kita ingin ada freedom of speech yang tanda kutip seperti di kiblat kita di Amerika begitu, maka ya tadi harus dewasa dulu. Jangan sampai kita melindungi ketersinggungan. Jadi hukum ini sekarang orang yang tersinggung itu dilindungi. Nah itu dia parah Bang. Ini dia susah ini. Masa tersinggung kok gimana ini sulit. Misalnya nih Bang ya. Ini masing-masing orang beda Bang. Ini misalnya saya kasih contoh nih ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan terhadap orang lain, golongan atau kelompok atas dasar agama nih. Saya kasih contoh begini Bang. Debat capres, golongan dari pendukung capres, ya kan? Masa nggak boleh dari golongan capres A melakukan sebuah kritik, melakukan sebuah ujaran di mana program-program ini salah, bla bla. Masa itu dibilang apakah itu ujaran permusuhan? Apa permusuhan ini? Apa maksudnya? Permusuhan itu kan artinya kontra, betul nggak? Masa iya saya capres yang ini saya dukung program capres sebelah. Pasti saya berbeda dengan pendukung capres sebelah. Nah ketika saya mengatakan bahwa orang-orang dari capres sebelah itu programnya ngada-ngada, programnya ngaco, salah, bla bla bla. Apa itu dikatakan ujaran permusuhan? Bingung juga. Makanya pening nih di pasal ini saya baca ini. Pening pala saya. Gitu loh. Ya. Siap Abang. Terima kasih waktunya Bang. Mudah-mudahan kalau saya ke Amerika atau Abang bisa pulang ke Indonesia dengan situasi yang kondusif, kita bisa ngopi di darat lebih enak, bisa ini. Ya. Siap. Oke, begitu ya Bang Absurd ya. Siap. Sampai bertemu lagi di momen dan kesempatan yang lebih santai dan lebih enak lagi ya Bang. Terima kasih Bang. Saya turunkan ya Bang ya. Untuk ini aja, untuk ngeklaim aja nih teman-teman Bang, kalau saya Muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau mau baca surat apapun insya Allah saya hafal, mangga. Coba Bang, coba satu surat yang masih biar untuk mematahkan orang-orang yang mengatakan Anda nyamar. Coba silakan. Boleh. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum min atqakum. Kalau yang lain, sah ini udah sah. La syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Mangga itu mah. Sah Siap. Sah ya. Okay. Sah. Oke. Terima kasih Bang. Selamat malam. Siap. Iya. Ya.